Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Satalita dengan NIM 24040009. Lalu, Ada saya Titi Nur Fatimah dengan NIM 24040025. Dan saya atas nama Abdul Wahab dengan NIM 26042001. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis data rumah sakit kami. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Setiap hari rumah sakit melayani banyak pasien dengan berbagai kebutuhan medis sehingga menghasilkan data dalam berbagai kebutuhan medis sehingga menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi yang bermanfaat apabila dianalisis dengan baik melalui analisis data. Rumah sakit dapat memahami karakteristik pasien serta mengetahui pola pelayanan kesehatan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Dalam penelitian ini digunakan dataset rumah sakit yang terdiri dari 3.600 data pasien selama periode Januari hingga Desember. Dataset tersebut berisi informasi mengenai usia pasien, jenis kelamin, lalu ada poli tujuan, jenis layanan kesehatan, dan metode pembayarannya. Analisis terhadap data ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik pasien, pola kunjungan, lalu ke setiap poli, penggunaan layanan kesehatan, serta metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Hasil analisis diharapkan dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Selanjutnya ada pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit. Pertanyaan tersebut meliputi bagaimana karakteristik pasien yang berkunjung ke rumah sakit, poli apa yang paling banyak dikunjungi, lalu layanan kesehatan apa yang paling sering digunakan, serta metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan oleh pasien. Melalui analisis ini terhadap data yang tersedia diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit selama 1 tahun. Lalu selanjutnya itu ada tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis data pasien rumah sakit untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin dan usia, mengidentifikasi poli yang paling banyak dikunjungi, mengetahui jenis layanan yang paling sering digunakan, serta menganalisis metode pembayaran yang paling banyak dipilih oleh pasien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset ini yang digunakan itu ada terdiri dari 3.600 data pasien yang dikumpulkan selama periode Januari hingga Desember. Setiap bulan berisi sekitar 300 data pasien sehingga jumlah data yang dianalisis cukup besar dan mampu memberikan gambaran kondisi pelayanan rumah sakit secara umum. Variabel yang terdapat dalam dataset meliputi usia pasien, jenis kelamin, poli tujuan, jenis layanan kesehatan, dan metode pembayarannya. Variabel-variabel tersebut menjadi dasar dalam proses analisis untuk mengetahui pola dan karakteristik pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Metodologi analisis ini, proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah pengumpulan data dari dataset yang telah tersedia. Tahap berikutnya, data dari dataset yang telah tersedia itu terhadap berikutnya itu pembersihan data untuk memastikan tidak terdapat data yang kosong atau tidak sesuai. Setelah data siap digunakan, dilakukan proses pengolahan dan pengelompokan berdasarkan kategori tertentu seperti jenis kelamin, usia, poli tujuan, jenis layanan, dan metode pembayarannya. Hasil pengolahannya itu kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik dan tabel agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
Selanjutnya ada analisis jumlah pasien per bulan. Berdasarkan dataset yang digunakan, jumlah pasien yang tercatat setiap bulan relatif sama, yaitu sekitar 300 pasien. Kondisi ini menunjukkan bahwa data telah disusun secara merata selama 1 tahun pengamatan. Dengan jumlah data yang stabil pada setiap bulan, proses analisis dapat dilakukan dengan lebih objektif karena tidak terdapat perbedaan jumlah data yang terlalu besar antara satu bulan dengan bulan lainnya. Hal ini membantu dalam memperoleh hasil analisis yang lebih seimbang dan representatif. Kemudian selanjutnya ada analisis jenis kelamin pasien. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasien perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan pasien laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih sering memanfaatkan layanan kesehatan dibandingkan laki-laki. Tingginya jumlah pasien perempuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesadaran terhadap kesehatan yang lebih tinggi, kebutuhan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta adanya layanan kesehatan khusus perempuan. Informasi ini dapat digunakan oleh rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien perempuan. Di sini terdapat data analisis jenis kelamin pasien, persentase pasien berdasarkan jenis kelamin. Dalam 1 tahun, jumlah pasien di bulan Januari terdapat 135,8%, di bulan Februari terdapat 144,9%, di bulan Maret terdapat 137,9%, di bulan April terdapat 140,9%, di bulan Mei terdapat 116,7%, di bulan Juni terdapat 148,9%, di bulan Juli terdapat 134,8%, di bulan Agustus terdapat 128,8%, di bulan September terdapat 127,8%, di bulan Oktober terdapat 159,10%, di bulan November terdapat 117,7%, di bulan Desember terdapat 126,8%. Selanjutnya ada analisis usia pasien. Berdasarkan data yang tersedia, kelompok usia dewasa menjadi kelompok yang paling banyak berkunjung ke rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat usia produktif merupakan pengguna layanan kesehatan terbesar dalam data saat ini. Selain kelompok dewasa, jumlah pasien lansia juga cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit perlu memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan bagi lansia karena kelompok usia ini umumnya memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Selanjutnya ada analisis usia pasien berdasarkan data. Presentase pasien berdasarkan kelompok usia yaitu jumlah pasien 0 hingga 17 tahun terdapat 691,19%, jumlah pasien 18 sampai 30 tahun terdapat 570,16%, jumlah pasien 31 sampai 45 tahun terdapat 615%, jumlah pasien 46 hingga 60 tahun terdapat 627,17%, dan jumlah pasien lebih besar dari 60 tahun terdapat 1097,31%. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu analisis poli tujuan. Poli umum menjadikan poli yang paling banyak menerima kunjungan pasien dibanding poli lainnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar pasien biasanya melakukan pemeriksaan awal di poli umum sebelum dirujuk ke poli spesialis sesuai kondisi kesehatannya. Tinggi jumlah kunjungan pada poli umum menunjukkan bahwa layanan kesehatan dasar masih menjadikan kebutuhan utama masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memastikan bahwa poli ini memiliki tenaga medis dan fasilitas yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini untuk analisis poli tujuannya, untuk datanya yaitu jumlah pasien berdasarkan poli per bulan. Di sini setiap bulannya ada beberapa namanya apa?
analisis, yaitu untuk ininya Januari. Untuk yang biru yaitu penyakit dalam, Januari terdapat ada 35. Nah, yang merah itu untuk jantung, dan yang hijau untuk mata, dan yang ungu gigi, biru muda umum, oranye bedah, dan abu-abu kandungan, pink muda syaraf, hijau muda anak, dan yang terakhir yaitu abu-abu muda EHT. Jadi di sini untuk diagramnya atau ininya terdapat setiap bulannya terdeteksi ya di sini ya. Jadi ada beberapa yang paling banyak itu yang di bulan Desember, itu paling banyak yaitu umum. Mohon maaf, penyakit dalam. Jadi di sini banyak pasien di akhir tahun yaitu bulan Januari penyakit dalam, dan di bulan Juli terdapat banyak pasien yaitu 40-an lebih di bulan Juli. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu analisis jenis layanan. Metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh pasien adalah BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa program jaminan kesehatan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Selain BPJS, terdapat metode pembayaran lain seperti asuransi dan pembayaran umum. Namun, jumlah pengguna kedua metode tersebut masih lebih rendah dibanding BPJS. Oleh karena itu, rumah sakit perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS agar kepuasan pasien tetap terjaga. Dan untuk slide selanjutnya yaitu analisis metode pembayaran. Jadi jenis layanan yang terjadi dalam data set terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pasien menggunakan layanan rawat jalan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, atau pengobatan tanpa perlu menjalani perawatan sensitif. Sementara itu, layanan rawat inap hanya digunakan oleh pasien yang membutuhkan pengawasan dan penanganan medis lebih lanjut. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis pembayaran. Jumlah berdasarkan pembayaran per bulan setiap bulannya. BPJS menjadi pembayaran yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada program jaminan kesehatan nasional. Rumah sakit perlu memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik karena mencakup lebih dari separuh pasien. Jadi di sini ada diagram analisis jumlah pasien berdasarkan metode pembayaran. Jadi sudah dijelaskan di atas, yaitu dianalisis bahwa banyak pasien yang menggunakan pembayaran yaitu BPJS. Yang paling sedikit itu asuransi. Jadi kebanyakan pasien itu menggunakan BPJS, dan yang kedua menggunakan umum, dan yang ketiga asuransi. Di setiap bulannya sangat-sangat drastis, sudah terlihat di datanya. Jadi di bulan Januari yaitu BPJS-nya paling banyak ya, yaitu 195, dan yang bulan Juni juga banyak 188. Jadi di sini untuk rata-rata atau yang kebanyakan menggunakannya umum, tapi lebih banyak lagi menggunakan BPJS. Kesimpulan dari analisis data rumah sakit pasien, terdapat 36 data pasien rumah sakit menunjukkan bahwa data dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pasien perempuan lebih dominan dibanding laki-laki. Kelompok usia dewasa merupakan kelompok terbesar. Poli umum menjadi poli yang paling banyak dikunjungi. Layanan rawat jalan paling sering digunakan, dan BPJS menjadi metode pembayaran yang paling utama dalam masyarakat.
Dengan manfaatkan hasil analisis ini, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan pengguna sumber daya, dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya. Sekian dari kami untuk presentasi tugas analisis data ini. Mohon maaf apabila ada kata dan noise yang banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.